Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihwanul Mubin. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi kawasan dunia Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku studi kawasan dunia Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Ahmad Hidayat. Maka dari itu, jangan kemana-mana teman-teman, terus saksikan Cikidot. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu subbab dari buku ini yang berjudul tentang kawasan Islam di Asia Tenggara. Nah, sebelum saya membahas tentang Islam di kawasan Asia Tenggara, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kawasan Asia Tenggara itu terlebih dahulu. Nah, tahukah teman-teman bahwa Asia Tenggara itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada Asia Tenggara Daratan yang mencakup semenanjung Indochina dan juga semenanjung Malaya, dan ada juga Asia Tenggara Kepulauan yang terdiri dari Kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa nama Asia Tenggara ini dipakai pada abad ke-20. Nah, sebelumnya Asia Tenggara ini dikenal dengan nama India Belakang, dan nama Asia Tenggara ini pertama kali dikenalkan oleh seorang pendeta dari Amerika yang bernama Howard Markham dalam bukunya yang berjudul Travel in Southeastern Asia pada tahun 1837. Nah, begitu teman-teman. Dan yang menarik, Asia Tenggara ini adalah zona studi area yang sangat dinamis dan padat. Namun, Asia Tenggara ini terdiri atas banyak negara yang dimana negara-negara itu berbeda-beda kepulauan, namun memiliki aspek kesamaan dari kesamaan sejarah, ekonomi, linguistik, agama, dan juga budaya visual. Nah, negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini, pertama itu ada Indonesia, negara kita sendiri, dan ada juga negara Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang Islam yang ada di Asia Tenggara itu sendiri. Karena Asia Tenggara ini sendiri dikenal dengan populasi Islam terbesar di dunia. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan. Nah teman-teman, kenapa Islam di Asia Tenggara ini menjadi sangat menarik untuk dibahas? Karena Islam di Asia Tenggara ini menjadi salah satu populasi terbesar di dunia, dan masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara ini dilakukan dengan cara perdamaian dan juga perdagangan pun akulturasi, baik itu dari budaya, pendidikan, dan juga sufisme, yang dimana berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang contohnya di Afrika Utara. Islam datang dengan cara militeristik dan peperangan, namun di wilayah Asia Tenggara ini dilakukan dengan cara perdamaian dan juga perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan juga Persia yang melakukan perdagangan sambil dakwah ke wilayah Asia Tenggara ini.
melewati jalur perdagangan, yakni jalur sutra dan juga jalur maritim. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa teori yang mendukung datangnya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama ada teori India, yang dimana teori India ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara pada 13 Masehi, yang dimana Van Rockel berpendapat bahwa Islam berasal dari India Selatan. Beliau menyandarkan pendapatnya ini pada kesamaan ciri-ciri mistik dan juga sastra Roman yang berada dari India Selatan sangat persis sama dengan di Asia Tenggara. Dan ada juga Eraken dan Snokhonji berpendapat bahwa Islam itu berasal dari daerah Gujarat karena ditemukannya bukti-bukti fisik di Asia Tenggara, yakni di Gresik pada tahun 1419 Masehi dan juga di Samudra Pasai pada tahun 1428 ditemukan batu nisan yang sama persis dengan yang berada di Gujarat. Namun Morrison mematahkan pendapat ini karena pada saat Samudra Pasai mengalami Islamisasi, daerah Gujarat masih memeluk agama Hindu. Pun beliau juga berpendapat bahwa Islam berasal dari daerah Bengal. Karena kenapa? Karena daerah Bengal memiliki kesamaan mazhab, yakni mazhab Syafi'i dengan di Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang dimana teori Arab Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara pada ke tahun 7 Masehi, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Nah, Islam ini masuk jauh lebih awal dan beliau menyandarkan bukti-buktinya adanya perkampungan adat Arab Muslim di pesisir barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Selain itu, mazhab yang dominan di Asia Tenggara adalah mazhab Syafi'i, sama seperti yang dianut di Mekah dan Mesir pada waktu itu. Dan juga ada teori Persia, yang dimana teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara dibawa oleh para pencari ataupun sufi dari Persia yang berasal dari Iran pada abad ke-13 Masehi. Nah, bukti-buktinya ini disandarkan pada adanya kesamaan tradisi budaya seperti perayaan 10 Muharram dan juga hari Asyura atau Tabuk, peringatan memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Sumatera Barat dan juga Bengkulu, serta penggunaan istilah pada raja pada saat itu, yakni seperti Syah dan yang lainnya. Maka teori Persia ini mengemukakan pendapatnya bahwa Islam di Asia Tenggara berasal dari Persia. Nah, selanjutnya ada teori Cina Indocina. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Cina dan Indocina, yang dimana teori ini menyandarkan bukti-buktinya pada kejadian ataupun peristiwa di Canton pada tahun 877 Masehi, yang dimana pada peristiwa ini banyak sekali para pedagang muslim yang berguguran, dan sebagian dari pedagang muslim yang selamat mereka melarikan diri ke wilayah Asia Tenggara seperti ke wilayah Aceh, Tumasik, dan juga ke wilayah Jawa.
Dan juga teori ini menyandarkan pendapatnya pada bukti-bukti bahwa Wali Songo yang berada di Nusantara, mereka itu ada sebagian yang merupakan keturunan dari Cina, seperti Raden Patah dari Demak. Beliau memiliki nama asli yaitu Pangeran Jinbun, yang merupakan nama tersebut dari Cina. Nah, jadi begitu teman-teman, Islam di wilayah Asia Tenggara ini sangat banyak sekali bukti-bukti kedatangan Islam ke wilayah Asia Tenggara ini, dan didukung oleh beberapa tokoh dan juga bukti-buktinya. Maka dari itu, adanya teori-teori masuknya Islam ke Asia Tenggara ini bukan untuk diperdebatkan siapa yang paling kuat, tetapi teori ini membantu kita dan menyadarkan kita bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara ini dilakukan dengan cara perdamaian dan juga perdagangan. Begitu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.